بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Sampai bapak terakhir. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب كيف نزلت آية الحجاب. Bukan ini, masih ada beberapa bab. Babun la yusallimu ala fasiq. Kita masih dalam kitabus salam dari sahih atau kitab al-adab al-mufrad al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan sekarang kita masuk kepada bab la yusallim ala fasiq. Bab 468, bab larangan mengucapkan salam kepada orang yang fasik. Al-fasik sudah itu Bapak apa sekarang? Bapak bisa sudah narang nih kalian. Sudah. Bapak apa berarti sekarang? Tarkus salam ala al-mutakhalliqi wa ashabil ma'asi. Yang itu belum berarti. Bab meninggalkan salam atau larangan mengucapkan salam kepada al-mutakhalliq. Al-mutakhalliq, al-mutakhannis, yakni seorang yang laki-laki yang berperilaku perempuan atau perempuan yang berperilaku laki-laki. Laki-laki atau perempuan yang kebanci-bancian atau bencong-bencongan atau bencong benaran, ini adalah perbuatan terlaknat. Perbuatan terlaknat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallah al-mutakhannis minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Allah melaknat wanita yang berdandan layaknya laki-laki atau laki-laki yang berdandan dengan dandanan perempuan. Perbuatan terlaknat, sekalipun hanya untuk bikin konten, sekalipun hanya untuk bikin stand up komedi, ya, tetap ini adalah perbuatan terlaknat. Tidak ada keringanan di sini. La'anallah al-mutarajjilat minan nisa wal mukhannas wal mutakhannis minar rijal. Allah azza wa jalla melaknat wanita yang berdandan seperti laki-laki atau sebaliknya. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallah al-washimata wal mustawshimah
والنامصة والنامشة والمستوشمة والمتفلجات للحسن. Dalam riwayat ada tambahan al-mughayyiratu khalqallah. Allah Azza wa Jalla melaknat al-washimatu wal-mustawshimah, yang bertato dan yang mentato. Perbuatan terlaknat. Yang kedua, al-washimatu wal-mustawshimah. Dan ini semua perbuatan dilakukan terutama kalau orang yang mau stand up. Al-mustawshimah wal namisha wal mustawshim wal an-namisah wal mutanammisah, orang yang mengerik bulu alisnya dan kemudian dikasih dengan yang lain untuk kelihatan tebal. Kemudian wal mutafallijatu lil husn, yang memangkas giginya terlihat lebih kecil dan yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuk di dalam merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau sampai operasi kelamin, operasi untuk berpindah jenis kelamin, ini jelas mau menghabiskan miliaran triliunan pun Anda selamanya terlaknat. Wa ashabi, dan termasuk terlarang di dalam syariat untuk mengucapkan salam kepada orang yang seperti ini. Wa ashabil ma'asi, dan juga para pelaku maksiat. Qala haddatsana Zakaria ibn Yahya qala haddatsani al-Qasim ibn al-Hakam al-Urani qala akhbarana Sa'id ibn Ubayd at-Ta'i an Ali ibn Rabi'ah an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa ardhah qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sekumpulan kaum, ala kaum, sekumpulan kaum, fihim rajulun mutakhalliqun bi khaluqin fanadhara ilaihim, dan di tengah-tengah mereka ada seorang laki-laki yang mutakhalliq, yang berdandan atau berpenampilan seperti perempuan. Laki-laki pakai lipstick, pakai bedak. Dari kecil di Indonesia ini anak kecil laki-laki diajari jadi bencong. Ibu-ibu punya anak kecil, punya bayi, sering banget dibedakin. Padahal bayinya bayi laki-laki. Kenapa bang bedakin orang itu bayi laki-laki? Ntar sampai gede senang bedakan. Nah, tidak perlu seperti itu. Bedak itu adalah hiasan perempuan. Aneh-aneh lah pokoknya. Dari kecil sudah diajarin jadi bencong, akhirnya besok besarnya jadi manusia silver. Qala wa fihim rajulun mutakhalliqun bi khaluqin fanadhara ilaihim wa sallama alaihim. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kepada mereka dan mengucapkan salam, wa a'rada 'anil rajul, dan berpaling dari orang ini. Ini perbuatan barakallahu fikum secara tabiat, ngelihatnya aja udah menjijikkan. Laki-laki yang normal ketika melihat laki-laki yang kebencong-bencongan seperti ini, jijik rasanya melihatnya. Baru melihatnya aja sudah jijik, menjijikkan. Karena ini perbuatan terlaknat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjauhinya. Qala ar-rajul a'radta anni,
Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini pun bertanya, "A'radta anni?" Kenapa engkau berpaling dari aku ya Rasulullah? Yang lain kamu salami, saya tidak disalami. Yang lain engkau sapa, saya tidak disapa. Qala baina ainaika jamratun. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara kedua alismu, kedua matamu ada jamrah. Wa huwa, maknanya kata Imam Ibnu Katsir, tibun ma'rufun murakkabun yuttakhadhu min ar-za'faran wa ghairihi min anwa'id tib. Wa taghlibu alayhi al-humratu was-sufrah. Wa qad warada taratan bi ibahatihi wa taratan bin nahyi anhu, wan nahyu aktsar wa asbat. Wa inna ma nuhiya anhu li'annahu min tibin nisa. Naam. Wa ala baina inaika jamrah. Jamrah adalah salah satu hiasan yang biasa dipakai perempuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tibur rajul ma khafiya launuha wa ma dhahara rihuha wa khafiya launuha. Wa tibul mar'a ma dhahara launuha wa khafiya rihuha. Dandanan laki-laki tidak ada warnanya yang tercium baunya, wanginya. Parfum laki-laki itu parfum laki-laki. Kalau nggak pakai parfum yang tercium baunya apa? Bau ketek. Sedangkan perempuan wangiannya, dandanannya, ma dhahara launuha wa khafiya rihuha. Warnanya terlihat, baunya tidak semerbak. Maka orang ini memakai, laki-laki memakai pakaian, memakai dandanan perempuan yang terlihat warnanya antara merah dengan kuning, sehingga Rasulullah SAW berpaling dari ini. Karena melihat ada orang ini ada sedikit kelainan ini orang. Makanya subhanallah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallah al-mutakhannitsat atau al-mutakhannits minar rijal wal mutarajjil minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang berdandan, perempuan yang berdandan laki-laki, bencong atau banci. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan, dan doa itu makbul. Doa itu makbul. Hampir tidak ada orang yang kebanci-bancian di dunia ini kecuali pikirannya adalah syahwat. La haula wala quwata illa billah. Kecuali pikirannya adalah nafsu. Dan anehnya lagi nafsu kepada yang sesama jenis, LGBT, lesbian. Itu apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallah, Allah melaknat orang yang seperti ini, makbul. Enggak ada kemudian mau sibuk, bahkan enggak usah bicara sibuk dengan agama, sibuk dengan pengajian, sibuk dengan taklim, sibuk dengan agama. Udahlah, sibuk dengan kerjaan, udahlah. Jadi kuli bangunan kayak, jadi tukang bangunan kayak, jadi apa kayak. Yang ada pokoknya nafsu, syahwat. Yang dia pikirkan adalah kepuasan nafsu kepada yang sesama jenis. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia adalah kepada perempuan, condong ke perempuan, dia senang dengan perempuan. Kalau dia adalah condong ke laki-laki, senang dengan laki-laki. Ini semua barakallahu fikum bukan kebetulan mereka seperti itu, tetapi semua adalah nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. La'anallah, Allah melaknat. Allah melaknat. Ya.
Jangan sekali-kali kamu gaya bikin suara kamu niru-nirukan suara perempuan. Siapa yang sering-sering niru suara perempuan? Gak boleh kayak gitu. Perempuan gak boleh sering niru suara laki-laki. Laki-laki gak boleh. Gak boleh ada kali laki-laki suka niru-niru suara perempuan. Itu perbuatan terlaknat. Nanti akhirnya kamu jadi bencong beneran. Nanti akhirnya kamu jadi bencong, jadi waria kamu nanti akhirnya. Gak boleh. Karena apa? Sekali lagi perbuatan apa tadi? Perbuatan terlaknat. Allah melaknat laki-laki yang berpenampilan wanita. Dan penampilan wanita itu banyak. Suaranya dia tirukan, padahal dia punya suara laki-laki, dia meniru suara perempuan. Dandanan, berdandan dengan dandanan perempuan, rambut dikepang, pipi dibedakin, alis, lipstick, kostumnya pakai daster, la haula wala quwata illa billah, badannya dikasih tempurung kelapa, gaya jalannya dilekak-leku, gaya jalannya persis kayak bebek mau kawin. Itu kan perbuatan terlaknat seperti itu. Gayanya gaya perempuan, suaranya niru-nirukan suara perempuan, cengeng seperti perempuan. Nah, kalau ada yang seperti ini, hati-hati. Nanti kalau ada yang seperti ini bawa ke tukang sunat, potong lagi, sunat lagi ketiga kali. Gak boleh seperti itu perbuatan terlaknat. Sama juga dengan perempuan. Suaramu. Jangan meniru suara laki-laki, jangan meniru dandanan laki-laki. Tetapi yang paling sering adalah, coba yang paling sering dalam hal ini laki-laki meniru perempuan atau perempuan meniru laki-laki? Laki-laki meniru perempuan atau perempuan meniru laki-laki? Yang paling banyak adalah laki-laki. Karena kalau perempuan meniru laki-laki susah. Dari badannya aja sudah berbeda, rambut aja sudah berbeda. Tapi kalau laki-laki seringnya dibuat-buat, la haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang sengaja supaya orang tertawa, dibikin kostum hanya untuk stand up comedy, untuk sinetron. Dan ini perbuatan mal'un, perbuatan yang terlaknat. Qala, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyapa dan tidak mau menghampiri, tidak mau menyalami orang yang seperti itu. Haddatsana Ismail qala haddatsani Sulaiman an Ibn Ajlan. Ada laki-laki suaranya cempreng, suaranya syahdu, suaranya merdu, suaranya persis suara perempuan. Nauzubillah. Qala ana Amr bin Shu'aib an Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As ibn Wa'il As-Sahmi an abihi an jaddihi anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi khatamun min dhahab. Beliau bercerita, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tangannya ada cincin emas. Qala fa'arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya. Falamma ra'a ar-rajulu karahiyatahu dhahaba fa'alqa al-khatam. Saat orang ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak senang
Dengan penampilan dia pun pergi dan membuang cincinnya. Wa akhadha khataman min hadidin falabisa. Lalu ia mengambil cincin dari besi dan memakainya. Wa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadza syarrun hadza hilyatu ahli an-nar. Lalu dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian mengatakan, ini lebih jelek dari sebelumnya, ini adalah perhiasan ahli neraka. Faraja'a fatarahahu, lalu dia pun kembali dan membuangnya. Walabisa khataman min warik fasakata anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia memakai cincin dari perak dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Nah, apa istilahnya yang tadi kita jelaskan, masalah kebanci-bancian tadi apa? Laki-laki tulang apa? Laki-laki tulang lunak. Awas kalau ada laki-laki tulang lunak, pentung lututnya. Tidak boleh seperti itu. Dan jiwa-jiwa seperti itu jiwa terlaknat. Biasanya juga pengaruh didikan orang tua. Pengaruh didikan orang tua. Makanya santri sudah MTS, bahkan sudah MA, masih aja manja sama ibunya. Ada ibunya, emak, ya Allah, ini laki-laki yang seperti ini, masya Allah. Kamu laki-laki sudah SMP, sudah SMA, ibunya kemana pergi bonceng sama ibunya, mau kemana mau kesana ikut. Ya Allah, ini orang tua yang harus waspada. Sebagai orang tua, sebagai ayah yang benar, anak laki-lakimu apalagi kalau sudah SMP, kemana ibunya pergi ikut, didik dia. Kamu anak laki-laki apa bencong apa perempuan? Anak laki-laki itu jalan sendiri, bukan ikut ibunya terus. Kalau nggak jalan sendiri, ikut bapaknya. Anak laki-laki, ya, sudah jenggotan, sudah kumisan, masih aja manja sama ibunya, masih aja ditengok sama ibunya nangis, baring di pangkuan ibunya. Ya Allah, kadang-kadang melihat seperti itu, astagfirullahaladzim. Orang tua yang nggak tahu pendidikan anaknya. Udah mau tumbuh kumis, sudah mau tumbuh jenggot, masih manja sama ibunya. Laki-laki itu barakallahu fikum adalah laki-laki sejati, punya prinsip, punya pendirian. Jangan kalian masih aja sudah SMP, udah SMA, masih aja manja sama ibunya, nangis-nangis sama ibunya. Sudah MA, sekarang alhamdulillah enggak. Dulu iya. Sudah MA, liburan sekolah pulang dijemput sama ibunya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu nunggu siapa? Dijemput sama ibu. Astagfirullahaladzim. Kamu laki apa perempuan? Potong aja itu laki. SMA dijemput sama ibunya pakai motor, bahkan SMA dijemput sama ibunya pakai bis. Ini laki apa? Ini laki seperti ini. Sudah ibunya naik bis, nggak ada mahram, sendirian, pontang-panting. Ada yang ibunya jalan kaki dari Ritamol ke sini, panas siang-siang.
Saya panggil anaknya, kamu anak durhaka, kamu ibumu kamu siksa, kayak kamu gak tahu jalan, manja-manja tapi gak pada tempatnya. Laki-laki nyiksa ibunya, SMA lagi, mau pulang dijemput sama ibunya. Ya Allah, ini laki-laki apa, laki-laki seperti ini? Ini namanya laki-laki gak tahu diri, laki-laki tapi setengah lelaki. Laki-laki setengah lelaki, semestinya ini Bu, gak usah jemput, saya laki-laki kok, saya laki-laki. Kapan mau dewasa? Kalau perempuan masih bisa dimaklumi lah, tapi bukan ibunya yang jemput. Kalau perempuan yang jemput bapaknya, mahram. Yang jemput ibunya, ya sama aja, mending pulang sendiri daripada nyiksa ibu. Laki-laki, barakallahu fikum, seperti itu. Kamu laki-laki jangan udah kesempatan mulut terus sama ibunya, padahal udah SMP atau udah SMA. Nggak boleh, dan itu haram. Haram. Jangan-jangan ada yang pas pulang liburan di sini ada yang tidur di kamar ibunya. Ada yang seperti itu. Pulang dari sini liburan masih tidur satu kamar sama ibunya, haram. Nggak boleh seperti itu. Sampaikan ke orang tua kalian, perdengarkan orang tua kalian, haram. Sudah kumisan, sudah tahu aurat. Nah, haram seperti itu. Wa farriquhunna fil madaji'. Apa namanya? Allah Azza wa Jalla mengatakan salas auratil lakum, 3 aurat, 3 waktu-waktu aurat yang tidak boleh anak masuk ke tempat orang tua. Waktu zuhur, ba'da zuhur, waktu setelah salat isya, hina tada'una thiyabakum min adh-dhahirati wa ba'di salatil isya wa ba'di salatil fajr, dan setelah salat fajar, setelah salat subuh. Nah, paham itu kalian? Jangan liburan masih aja udah kumisan tidur sama ibunya, haram. Nggak boleh seperti itu. Dah kalau saling tuding kayak ini benar semua, itu nggak boleh. Laki-laki, 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 laki-laki sudah SMP haram tidur satu kamar dengan ibu, haram tidur satu kamar dengan saudari perempuan. Nggak boleh. Jaga hijab, karena yang namanya syaitan, dia akan selalu mencari kesempatan untuk menghancurkan masa depan. Sudah paham itu semua kalian di sini? Paham? Kamu pulang tidur sama ibumu nggak? Jangan. Apalagi orang-orang anak SMP, kadang SMP bapaknya meninggal tinggal sama ibunya, nggak boleh sama sekali. Itu bahaya. Ya, pendidikan yang seperti ini sangat berbahaya. Anak itu kalau sudah tahu aurat, kewajibannya adalah dipisah dari tempat tidurnya, dipisah. Jangan jadi laki-laki tulang lunak, nggak boleh seperti itu. Orang tua pun seperti itu mestinya. Anak laki-laki nggak perlu antar jemput. Anak laki-laki nggak perlu antar jemput, apalagi sudah SMA. Nanti hilang, nanti udah lillahi ta'ala, bismillah, biar punya mental. Kalian seperti itu dong kalau libur. SMP gak apa-apa, apalagi kalau SMP tapi badannya besar, saya nggak usah dijemput, saya mau jalan sendiri. Pakai apa? Ada banyak bis, saya mau nyegat bis, naik sendiri. Itu baru namanya laki-laki. Jalan sendiri, punya kepribadian, punya pengalaman. Hadis yang kedua yang tadi kita baca, larangan memakai cincin besi
dan cincin emas. Kalau besi umum, laki dan perempuan tidak boleh memakai cincin besi. Kadang-kadang cincin besi disepul dengan plastik atau dengan apa namanya, ya kayak plastik lah, sehingga atau kadang-kadang hanya disemprot cat. Kalau memang itu adalah besi tetap haram. Masih mending misalnya apa namanya, yang biasa untuk cincin itu apa namanya? Dari, kalau matanya kan biasanya batu akik, dari kerang, kadang cincin dari kerang, kadang cincin dari perak, itu gak ada masalah. Dari tembaga gak ada masalah. Tapi kalau besi haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadza khatamun min nar." Ini adalah cincin ahlun nar. Cincin besi. Kuningan boleh. Nah, silikon boleh. Yang kedua adalah haramnya cincin emas. Tapi kalau cincin emas itu haram untuk laki-laki. Kalau perempuan boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu saat beliau mengambil cincin emas dan beliau mengatakan, "Inna hadza halalun li inasi ummati haramun li dzukuriha." Yang ini boleh bagi halal dipakai oleh perempuan dan haram dipakai oleh laki-laki. Apa tadi? Cincin apa tadi? Cincin emas. Haram dipakai siapa? Pakai laki-laki. Halal dipakai oleh perempuan. Nah, perempuan boleh pakai cincin, kalung, anting, gelang. Tapi kalau laki-laki pakai anting, pakai laki-laki pakai anting, tambah cantik atau tambah rusak? Tambah rusak, tidak boleh, haram. Laki-laki pakai anting, ceritanya mau bergaya, gayanya orang yang stres. Anting perhiasan perempuan, kalung perhiasan perempuan, gelang perhiasan perempuan. Laki-laki perhiasannya adalah lambang keberanian. Itu perhiasan laki-laki. Laki-laki adalah perhiasannya lambang apa? Lambang keberanian. Janggut, kumis, badan tegap, pemberani. Laki-laki jalan kayak orang lapar, hitung langkah terus. Perempuan hiasannya, dandanannya lambang apa? Lambang kecantikan, lambang anggun, saleh, kesalehan. Tapi kalau laki-laki itu bedanya. Laki-laki berdandan dengan dandanan perempuan, pakai anting, pakai kalung, bukannya kelihatan tambah menarik, tambah gak karuan, tambah gak karuan. Maka orang ini datang kepada Nabi SAW, di jarinya ada cincin dari emas. Dia pun mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Nabi gak jawab sama sekali. Orang ini pun sadar. Dia pergi, cincin emasnya dibuang, dilempar, ambil cincin besi, dipakai. Pergi lagi kepada Rasul SAW, ketemu Nabi SAW, salam. Beliau mengatakan, "Hadza syarr." Ini lebih buruk. Ini adalah cincinnya ahlun nar. Nah, maka haram bagi laki-laki memakai cincin besi, cincin emas. Kalau cincin besi bukan hanya laki tapi perempuan juga. Kalau berlian bolehlah, nggak ada larangan. Tapi kalau cincin besi, cincin emas,
itu adalah perhiasannya untuk siapa? Laki-laki, perempuan. Jam tangan emas, entah itu murni, emas murni, ataupun mungkin jarumnya atau adanya berapa, nggak boleh. Biarkan itu adalah perhiasan perempuan. Perhiasan perempuan, tapi laki-laki nggak boleh. Kemudian juga laki-laki memakai kain sutra, tidak boleh. Juga bahkan perempuan, kecuali kalau untuk pengobatan. Ini dua hadis yang kita baca. Yang pertama, barakallahu fikum, larangan mengucapkan salam kepada laki-laki atau perempuan waria, bencong. Dan ini kita jelaskan tadi, ini adalah perbuatan yang terlaknat. Jangan sekali-kali meniru gaya perempuan dalam berdandan, dalam bersuara, dalam lika-liku jalan. Perbuatan yang haram, sekalipun hanya untuk konten, hanya untuk stand up komedi. Yang kedua adalah haramnya memakai cincin emas bagi laki-laki dan cincin besi bagi laki-laki dan perempuan. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.